Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pembelajaran pengelolaan sumber daya. Saya Wiwi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Melawi. Sintesis berbagai materi. Pada sesi pembelajaran kali ini Anda diberikan tantangan untuk membuat kesimpulan dan juga koneksi antara semua materi yang telah diberikan dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seseorang pemimpin yang mampu mengenali, menggali, menganalisis, dan memetakan 7 aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, sosial, fisik, alam atau lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Dengan menggunakan pendekatan berbasis aset dan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Implementasi yang saya lakukan adalah dengan memanfaatkan 7 aset atau modal yang dimiliki sekolah secara optimal sehingga pembelajaran yang berpihak pada siswa akan terwujud. Pembelajaran akan lebih menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah serta dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional. Pendekatan berbasis aset berfokus pada kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan program sekolah yang berpihak pada murid. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat tentunya akan membantu proses pembelajaran murid yang berkualitas. Jika kita mampu memanfaatkan lingkungan sekolah untuk pembelajaran murid, merasa merdeka untuk belajar dan pembelajaran yang kontekstual akan terwujud. Jika kita mampu memanfaatkan 7 aset atau modal yang miliki sekolah, maka visi, misi, dan tujuan sekolah serta pembelajaran yang berpihak pada siswa akan tercapai. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan materi lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. 7 aset utama ini akan terkait dengan filosofi KHD, nilai dan guru, peran penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, coaching, pembelajaran berdiferensiasi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pembelajaran sosial emosional. Kaitannya dengan modul 1.1 tentang filosofi KHD yang berkaitan dengan sumber daya manusia, yaitu murid itu sendiri, sehingga sebagai pemimpin pembelajaran harus mendidik murid seoptimal mungkin sesuai dengan minat, bakat, dan kodratnya. Tugas kita hanya menuntut agar potensi yang ada pada murid bisa tergali secara maksimal sehingga bisa mencapai kebahagiaannya setinggi-tingginya. Kaitannya dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ini merupakan aset manusia, yaitu guru. Untuk mengelola potensi murid, maka guru harus memiliki kapasitas, potensi, dan dasar nilai dalam mengelola aset yang ada. Nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan landasan untuk mengelola aset sekolah, terutama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, pada modul ini membahas tentang mengelola aset atau sumber daya, pendekatan apa yang akan kita gunakan untuk melakukan perubahan, bagaimana kita mencapai perubahan atau visi yang kita inginkan, sehingga modul 3.2 ini memperkuat modul 1.3 tentang inquiry apresiatif model Bagja dalam melakukan perubahan atau pengembangan sekolah. Dengan pendekatan IA model Bagja sebagai pemimpin pembelajaran, kita bisa melakukan perubahan yang berbasis aset atau sumber daya.
Kaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan sekolah untuk mendukung perkembangan siswa ke arah positif, pembentukan karakter sehingga siswa tumbuh sesuai kodratnya. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mampu mengelola lingkungan yang positif sehingga tujuan pendidikan akan tercapai, yaitu mewujudkan siswa yang selamat dan bahagia. Kaitannya dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, sebagai pemimpin pembelajaran kita harus mampu menyadari bahwa anak mempunyai minat dan bakat yang berbeda sehingga pembelajaran berdiferensiasi merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memetakan aset yang ada dan memanfaatkannya serta mendesain strategi pembelajaran sehingga kebutuhan siswa terpenuhi. Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Modul yang membahas bagaimana strategi untuk menuntun anak-anak agar belajar dengan bahagia. Pendidikan bukan semata-mata berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan kecerdasan sosial emosional pada diri anak. Teknik mindfulness bisa dijadikan strategi untuk mengelola sumber daya yang ada pada murid agar kecerdasan sosial emosional berkembang optimal. Kaitannya dengan modul 2.3 tentang coaching. Coaching merupakan strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk menuntun, mendampingi, dan menggali potensi yang ada pada anak sehingga anak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan potensi yang ada pada dirinya. Coaching memberikan kesempatan anak untuk berpikir kritis dan menggali segala potensi yang ada pada diri anak tersebut. Kaitannya dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka dalam pengambilan keputusan harus sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan ini sangat penting karena berkaitan dengan aset atau sumber daya untuk kepentingan murid. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti pelatihan terkait modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya merasakan adanya perubahan pola pikir yang awalnya saya fokus pada kekurangan, sekarang saya lebih fokus pada kekuatan yang dimiliki untuk mengembangkan sekolah. Agar visi misi kita tercapai, kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan seluruh pemangku kepentingan. Yang B adalah rancangan tindakan, memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran berbasis digital. Buat pertanyaan, apakah di kelas saya sudah menggunakan pembelajaran berbasis digital dan bagaimana prosesnya? Yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan aset yang ada untuk mewujudkan pembelajaran berbasis digital? Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis digital di kelas? Tindakan yaitu melakukan observasi kelas mana saja yang sudah melakukan pembelajaran berbasis digital dan mata pelajaran apa saja. Yang kedua, memetakan aset yang dimiliki sekolah dan strateginya untuk mewujudkan pembelajaran berbasis digital. Ambil pelajaran, apakah pembelajaran berbasis digital sudah dilaksanakan? Apa saja manfaat dan kendala dalam pembelajaran berbasis digital? Adakah kolaborasi dan dukungan dari guru lain untuk menerapkan pembelajaran berbasis digital? Tindakan melakukan sosialisasi terkait pentingnya pembelajaran berbasis digital, berdiskusi dengan rekan guru dan kepala sekolah tentang pentingnya pembelajaran berbasis digital, mencari berbagai macam metode pembelajaran yang berbasis digital. Gali mimpi. Bagaimana memberdayakan aset yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan pembelajaran berbasis digital? Satu, berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menerapkan pembelajaran yang berbasis digital, berkomitmen dalam menjalankan pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, memanfaatkan aset sekolah secara optimal untuk mewujudkan pembelajaran berbasis digital.
Jabarkan rencana. Bagaimanakah langkah-langkah untuk mengimplementasikan peningkatan pembelajaran berbasis digital? Bagaimana indikator keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan aset sekolah dalam meningkatkan pembelajaran berbasis digital? Tindakan yang pertama, mendata siswa yang memiliki gadget dan memanfaatkannya dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan aplikasi TikTok dan Canva untuk pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, menyusun indikator keberhasilan dalam pembelajaran berbasis digital. Atur eksekusi. Siapa dan bagaimana peran pihak yang terlibat dalam program. Yang kedua, bagaimana monitoring, evaluasi, dan refleksi dilakukan. Tindakan, memetakan sumber daya manusia dan melakukan pembagian tugas sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyusun angket dan melakukan refleksi setiap minggunya dan menganalisis kendala yang terjadi dan mencari solusinya. Demikianlah koneksi antar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.